Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel SMA Al Hikmah Surabaya, channel yang penuh dengan inspirasi dan makna. Pemuda hebat sejatinya adalah mereka yang siap menebar manfaat. Pada kali ini kami akan menyajikan bagaimana peran para pemuda kami SMA Al Hikmah Surabaya yang menebar manfaat di masyarakat sekitarnya, yaitu sebagai khotib Jumat dan sebagai imam sholat Jumat di masjid-masjid sekitar sekolah. Luar biasa peran mereka di usia yang masih belia. Mereka sudah menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat di masyarakatnya. Bagaimana aksi mereka? Yuk kita simak bersama hanya di channel SMA Al Hikmah Surabaya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Prinsip bertakwa yang penting adalah menjalankan Islam dengan benar. Islam itu sebagaimana kata para ulama, yaitu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, patuh dengan melakukan ketaatan, dan berlepas diri dan menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah Jumat di Masjid Al Hikmah kali ini, kami akan menceritakan suatu kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki julukan Sang Penghuni Langit. Julukan ini pun didapatkan langsung dari Rasulullah SAW itu sendiri, dan dengan mengetahui julukan ini saja kita dapat mengetahui bahwa betapa istimewa dan luar biasanya beliau ini. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan pemuda yang lahir di Yaman dan juga dibesarkan di Yaman. Beliau tinggal dengan ibunya yang sudah tua dan lumpuh, sedangkan ayahnya telah meninggalkan dia sejak dia kecil. Uwais Al-Qarni ini pun memiliki salah satu penyakit, yaitu penyakit sopak, yang dimana penyakit ini memiliki tanda bahwa terdapat belang yang berada pada kulit pada tubuhnya. Meskipun dengan keterbatasan hal tersebut, Uwais merupakan anak yang sangat berbakti dan patuh kepada kedua orang tuanya, terlebih ke ibunya. Ia senantiasa mengabulkan apa saja permintaan ibunya dan juga merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Ada sebuah kisah pada saat itu, orang yang telah berbakti seperti Uwais Al-Qarni ini merasa begitu berat untuk mengikuti permintaan ibunya. Pada saat itu ibunya berkata, "Anakku, aku tidak akan lama lagi bersamamu. Maka ikhtiarkanlah untuk aku dapat pergi haji ke Mekah." Mendengar permintaan ibunya tersebut, Uwais pun merasa bingung dan merasa cukup berat. Karena seperti yang kita ketahui, perjalanan dari Yaman ke Mekah itu sendiri sudah sangat jauh dan juga melewati gurun pasir yang tandus dan panas. Pada umumnya, orang akan menggunakan transportasi dan juga membawa perbekalan. Tapi hal itu cukup mustahil
bagi sosok Uwais Al-Qarni yang miskin. Beliau pun akhirnya memikirkan berbagai cara bagaimana dia dapat mengabulkan permintaan ibunya tersebut. Hingga akhirnya terlintas salah satu cara, yaitu dengan dia membeli seekor anak lembu dan juga mendirikan kandang yang terletak pada bukit. Nantinya anak lembu dan juga kandang ini akan saling berkorelasi, yaitu Uwais akan mengangkat anak lembu ini naik turun kepada bukit tersebut selama beberapa hari hingga bulan dan bahkan tahun. Hingga nantinya lama-kelamaan anak lembu itu pun beratnya bertambah, begitu juga dengan otot-otot pada Uwais Al-Qarni ini yang semakin kekar dan kuat. 8 bulan telah berlalu, tidak terasa berat lembu tersebut sudah mencapai 100 kg. Uwais pun juga mendapatkan otot yang kuat dan kekar berkat dia mengangkat anak lembu tersebut. Hingga ada suatu saat di mana dia tidak dapat merasakan berat pada anak lembu tersebut. Akhirnya, orang-orang yang selama ini melihat Uwais yang selalu naik turun bukit dengan membawa anak lembu itu menyadari bahwa dia hendak mengangkat ibunya untuk menggendong dari Yaman menuju ke Mekah agar ibunya dapat melaksanakan haji. Masya Allah. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu Uwais pun akhirnya menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah, hingga akhirnya nanti di Mekah ibunya melaksanakan tawaf bersama dengan Uwais yang menggendongnya. Tak lama mereka pun berhenti dan berdoa. Uwais berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa ibuku. Mendengar hal tersebut, ibunya pun bingung kepada Uwais. Dia pun bertanya pada Uwais, "Anakku, kenapa engkau hanya memohonkan agar dosaku yang terampuni? Bagaimana dengan dosamu?" Uwais pun menjawab, "Ibu, jika dosa-dosamu terhilangkan, maka nantinya engkau akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian aku akan mengharapkan ridhomu agar aku nantinya kelak akan bertemu denganmu di surga." Masya Allah, sungguh jawabannya sangat menenangkan hati seorang ibu. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta terhadap ibunya. Yang dimana Allah pun juga sempat berfirman pada surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau bahkan kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengucapkan kata kepada keduanya, membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." Dari penggalang ayat tadi kita dapat mengetahui bahwa di sini Allah sangat menegaskan kepada kita untuk senantiasa berkata yang baik, berperilaku yang baik kepada kedua orang tua kita, dan tidak membentak, dan bahkan paling kecil mengatakan kata kepada keduanya. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada ayat dan kisah yang sudah kami sampaikan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, karena ridho orang tua kita merupakan juga ridho Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dikisahkan pada kisah Uwais Al-Qarni. Adapun kelanjutan dari kisah Uwais Al-Qarni itu, nantinya Allah akan memberikan karunia kepada Uwais, yaitu penyakit sopaknya akan diangkat sehingga menyisakan titik bulat kecil yang terletak pada tengkuknya, yang nantinya titik tersebut akan menjadi tanda untuk sahabat Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib mengetahui bahwa orang tersebut adalah Uwais Al-Qarni, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada keduanya. Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia, dan dia akan datang dari arah Yaman dan dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia, kalau berjumpa dengan dia, minta tolonglah dia, berdoa untuk kamu berdua.
Dan seperti yang sudah kita ketahui, orang yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah Uwais Al-Qarni, yang namanya tidak terkenal di dunia, melainkan terkenal di langit di sana. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari kisah di atas sangat memotivasi kita sebagai seorang pelajar, terlebih seorang anak yang masih ada, agar kita dapat senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, agar kelak ridho orang tua kita dapat diajabai dan kita dapat mendapatkan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita menjadi bagian yang bisa berbakti kepada orang tua yang masih ada dan senantiasa mendoakannya bila keduanya sudah tiada, dan kelak kita akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza innahu wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahibati fillah, di khutbah kedua ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam keadaan yang sehat dan juga istiqomah menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak nantinya kita akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fir rizq wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Dimohon untuk para jamaah untuk segera mengisi shaf yang kosong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idin yasdurun nasu astatal liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala darratin syarran yarah. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbakum bihim yawma idil lakhabir. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.